Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasabi Channel. Pada episode kali ini melanjutkan video unboxing dan review untuk Cannonball RZ ya. Saya akan lakukan tes run nih untuk kit tersebut, tentunya dengan semua kit menggunakan large diameter wheels dan tire. Sekarang saya sudah ada di Magnum Toys dan ini track kita hari ini guys. Seperti biasanya ada double bounce di situ dan juga ada pindah jalur. Nah, kita akan lihat nih seberapa mampu ya untuk kit dengan large diameter tires and wheel bisa melaju di lintasan seperti ini. Tentunya akan seru banget. Baiklah, kita lihat yang pertama adalah Cannonball itu sendiri dan ini sudah saya rakit ya sebelumnya. Kalian bisa lihat di videonya. Untuk detailing juga detailing sederhana aja sih menggunakan enamel Tamiya paint dan saya lakukan secara manual menggunakan brush. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya, ini mesinnya menggunakan mesin bawaan nih guys. Jadi harus kita buka terlebih dahulu dan kita ganti dengan mesin SMC. Jadi memang nggak bisa kalau pakai mesin bawaan untuk kit-kit KW ya, dan kalian udah lihat tentunya di video saya sebelumnya untuk alasannya kenapa guys. Kalau belum, kalian bisa coba lihat lagi tuh. Nah, kita pasang sekarang untuk SMC-nya dan menggunakan gear ratio 3,5:1 dan kita sudah siap. Tinggal kita nyalakan menggunakan baterai. Di sini kita tes apakah ada kendala di transmisinya atau tidak guys. Oke, jadi agak-agak ada gesekan ya di roda belakangnya ini dikarenakan bodinya memang mepet banget seperti yang sudah saya utarakan juga di video unboxingnya. Jadi nggak tahu deh ini berpengaruh atau enggak, tapi yang jelas sih tuh kalian lihat ya agak sedikit ngegesek dikit banget tapi, dan mungkin saat mobil lompat dan mendarat ini kena ya, nggak tahu deh, nanti kita lihat apakah berpengaruh ke runnya kit ini di track guys. Oke, untuk kit kedua ini juga Liberty Emperor sudah saya lakukan unboxing, review, dan test run sebelumnya. Jadi kalau kalian belum lihat untuk test runnya ini, kalian bisa coba cek lagi di playlist review saya guys. Ini juga menggunakan gear 3,5:1 dan untuk mesinnya menggunakan mesin bawaan, jadi kenceng banget, harus kita ganti dengan SMC FA130. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu dan kita akan coba setelah ini untuk kita engine on dulu ya. Jadi ini harus kita pasangkan gearboxnya dengan baut tentunya biar tidak terlepas saat mobil lompat dan mendarat. Oke, tidak ada kendala, ini kita coba nyalakan ya. Kita lihat di sini. Mulus juga. Jadi kalau kalian ketahui ya, untuk kit-kit KW yang relatif baru ini, untuk yang premium dan sebagainya, ini cukup bagus guys. Jadi kalau kalian mau mencoba untuk koleksi atau untuk dicoba main-main aja di track sih silakan, ini oke banget. Tapi ini sedikit ada kendala dikit banget di transmisinya, tapi sudah saya atasi dan kita siap untuk coba turunkan di track 3 jalur. Oke, untuk next kit adalah AR chassis dan ini sudah pernah saya lakukan test run di track 5 jalur ya, waktu ada event Good Old Days di BSD, dan waktu itu sudah saya upload juga videonya. Ini saya coba turunkan dengan kit STO klasik waktu itu, dan ini memang tidak ada video unboxingnya karena ini punya anak saya sebenarnya guys. Jadi kita akan coba ini, dan ini pakai gear 4,2:1 jadi coklat merah. Kita lihat apakah dengan gear ratio ini mobil ini bisa melaju dengan seimbang melawan kit dengan gear ratio 3,5:1. Nah, kalau kalian ketahui ya, untuk kit AR itu menggunakan rear skid bar atau brake ya di bagian belakangnya. Nah, kita akan buktikan hari ini apakah dengan skid bar ini dan dengan chassis yang lebih baru, kit ini bisa lebih stabil dari dua kit lainnya, yaitu Cannonball dan Liberty Emperor Premium dengan chassis Super 2 guys. Dan ini menggunakan hanya 2 pasang roller atau 4 pieces roller aja. Jadi kalau kalian tahu ya, untuk Super 2 tuh memang kelemahannya di 2 pasang roller ini, dia biasanya nggak stabil saat belok dengan kencang. Apalagi ground clearance-nya ini tinggi guys, dikarenakan untuk large diameter ini membuat mobil posisinya semakin tinggi untuk center of gravity-nya sehingga lebih rawan untuk terguling. Kita akan turunkan sekarang satu persatu, kita mulai dengan air chassisnya ya. Dan seperti yang kalian bisa lihat, untuk air chassis ini cukup stabil saat mendarat karena dia juga menggunakan 3 pasang roller, sehingga roller belakang itu yang 2 pieces cukup bisa menahan mobil saat berbelok miring ke kiri ataupun ke kanan guys. Sedangkan untuk skid barnya so far belum ada masalah saat melewati di double bounce, dia cukup oke dan cukup anteng guys. Kita biarkan terlebih dahulu melaju dan kita akan lihat untuk melewati pindah jalurnya apakah aman atau tidak guys. Iya, itu dia menyangkut untuk di bagian akar belakangnya. Jadi ini juga lumayan jadi masalah yang cukup umum ya. Dan kita lihat di sini mobil terbalik saat lewat di pindah jalur. Dia miring dan akhirnya terguling, berputar di situ dan terbalik di tengah track guys. Jadi ini udah kita angkat aja. Sekarang kita akan coba untuk mobil kedua, yaitu Cannonball. Untuk Cannonball ini menggunakan large diameter wheels juga kan, tapi dia large diameter wheelsnya yang depan narrow, yang belakang wide ya. Jadi ini cukup umum di kit-kit untuk Mini 4WD Tamiya yang mendapatkan large diameter wheels. Nah, ini memang sedikit memiliki kestabilan yang lebih dibandingkan dengan yang large diameter narrow. Akan tapi untuk yang narrow ini memiliki keunggulan di tikungan karena dia lebih memiliki friksi yang minimal saat berbelok, dikarenakan permukaan rodanya dia arch gitu ya, atau melengkung guys. Jadi dia cukup bisa
meningkatkan speed saat berbelok di tikungan. Oke, sekarang mobilnya sudah keluar lintasan, kita turunin aja langsung ya. Kita lihat di sini. Wah, kok melambat ini guys ya? Ini sepertinya ada kendala. Jadi bisa aja ini karena rodanya bergesekan dengan bodi, tapi nggak tahu deh, ini kan akan kita biarin terlebih dahulu ya. Setelah ini kita akan tangkap dan kita lihat kira-kira masalahnya di mana nih guys. Sebelumnya kita akan coba turunkan dulu untuk Liberty-nya ya. Kita lihat di sini melewati bridge pertama dia turun langsung kelontang. Ini kalian bisa lihat di super slow motion-nya ya, masalahnya kenapa. Dan rupanya betul seperti yang sudah-sudah untuk kasus Super 2, memang ini umum terjadi. Bahkan dengan ban yang low profile pun dia masih bisa kelontang saat belok dan kemudian miring ya, karena rollernya cuma 2 pasang. Apalagi ini menggunakan large diameter narrow seperti ini guys. Dan tidak ada kendala, kita coba di sini turunkan lagi. Saya nggak yakin ini akan selamat dipindah jalur ya, tapi nggak tahu deh, kita coba aja lihat di sini guys. Oke, aman lewat double bounce dan pindah jalur. Iya, itu dia, mobil terbalik di situ guys. Jadi ujung bumper depan kiri tidak turun ya, dan dia saat menyentuh ground langsung kepental di situ guys. Oke, kita langsung aja turunin 3 kit ya, masih dengan baterai yang sama. Kita akan mulai di sini untuk race-nya guys. Oke, ini dia, seru banget ketiga kit. Kita akan lihat, wah masih aman di pindah jalur ya. Kita akan lihat siapa yang kelontang duluan. AR chassis, ya itu dia. Untuk Liberty Emperor rupanya keluar duluan guys. Saat dia turun dari bridge, dia terbalik di situ. Menyisakan hanya AR chassis dan juga Cannonball di sini guys. Kita lihat apakah AR chassisnya bisa stabil menyelesaikan race-nya ya. Kita lihat di sini melewati pindah jalur. Dan terguling lagi di situ rupanya. Jadi di sini yang aman adalah Cannonball dan dia sebetulnya relatif lambat sebenarnya. Jadi bukan aman dalam artian kencang stabil enggak, tapi karena lambat banget akhirnya dia jadi aman. Kita akan lihat nih. Tadi melanjutkan yang tadi ya, rupanya memang ada sedikit kendala di kitnya. Kita akan coba ambil setelah ini dan saya akan tunjukkan ke kalian nih masalahnya ada di mana. Ganti baterai dulu. Goyang lagi. Nah ini dia guys, rupanya untuk velg belakang ini dia agak loose. Jadi saat dia melaju kencang dia hampir mau lepas ya, tapi nggak sampai lepas. Ini dia geol-geol. Dan caranya gampang guys, tinggal kita kasih auto sol aja di ujung asnya, kita biarin agak kering dan kita pasangkan lagi asnya. Alhamdulillah sudah lebih seret untuk velgnya guys. Oke, kita lanjutkan, turunkan lagi di sini dan seperti biasanya Liberty Emperor keluar duluan. Sekarang kejar-kejaran dan AR chassisnya lagi-lagi kelontang di situ dengan ujung dari bumpernya mendongak saat di double bounce-nya dan dia keluar lintasan. Dah itu dia, diikuti oleh Cannonball juga keluar lintasan guys. Tapi kita cek di sini aman ya, untuk wheelsnya sudah tidak longgar lagi guys. Oke, kalau gitu kita angkat terlebih dahulu. Sekarang kita turunkan lagi ketiga kit dari start. Oke, Liberty sudah keluar lagi di turunan bridge ya. Sekarang menyisakan hanya Cannonball dan juga AR. AR-nya kencang banget nih guys. Padahal masih gear 4,2/1 ya. Ini belum pakai gear super speed. Dan akhirnya keluar lintasan juga guys. Kedua kit Cannonball udah dan diikuti oleh AR chassis juga. Yaudah, kita angkat terlebih dahulu. Ini baterai nggak saya ganti by the way. Jadi biar masing-masing dapat untuk voltase yang pas ya. Dan kita lihat, kita start lagi di sini. Ketiga kit melaju, Cannonball ketinggalan di belakang, AR memimpin depan, nyaris disusul oleh Liberty Emperor. Apakah selamat di double bounce? Dan selamat guys. AR meninggalkan di depan dan diikuti oleh Liberty dan juga Cannonball di sini. Ya, Cannonball-nya keluar, menyisakan hanya AR dan juga Liberty guys. Kita lihat Liberty-nya udah mulai stabil nih, udah mulai dapat speed dan voltasenya guys. Kita lihat ya sekarang apakah AR chassis bisa disusul dan keluar di double bounce. Seperti yang tadi ya, jadi ujung bumpernya keangkat saat di gundukan kedua dan akhirnya dia keluar. Menyisakan hanya Liberty. Gila, Liberty-nya kenceng dan stabil loh ini. Ini pakai gear super speed ya, 3,5/1 mesin SMC tadi, dan kalian bisa lihat ini kalau voltasenya udah pas, ini mobil bisa stabil guys. Kita akan biarin terlebih dahulu, setelah ini akan kita tangkap dan kita lihat untuk kitnya. Wah itu dia, terguling saat di tikungan ya dan menabrak bagian bawah dari bridge. Oke, kita ambil. Oh, ini rupanya untuk propeller shaftnya loss. Pantes dia nggak terlalu liar, nggak terlalu nendang untuk torsinya ya, karena dia 2 WD rupanya guys tadi. Oke, sudah saya perbaiki. Sekarang kita akan coba turunkan lagi, masih dengan baterai yang sama. Kita lihat di sini.
Wow, sekarang Liberty kejar-kejaran sama Cannonball. Kita lihat ya untuk air chassis sudah keluar. Ini karena Liberty-nya tadi turun lebih lama ya guys ya. Jadi ini emang ketiga baterai belum saya ganti, masih baterai yang sama dan terbukti mobil jadi lebih stabil karena memang sudah dapat voltase yang pas guys. Ini kejar-kejaran nih, seru banget nih. Cannonball nyaris disalip di tikungan ya, tapi sepertinya Liberty nggak mampu ngejar dikarenakan memang mungkin dia karena baterainya juga sudah mulai melambat ya. Jadi ini perkara last man standing aja nih guys. Kita lihat apakah bisa selamat untuk Cannonball. Waduh, nabrak box start di situ dan sebelumnya Liberty Emperor juga sudah kebalik. Jadi ya udah guys, ini dia untuk tes run kita hari ini. Ya lagi-lagi propellernya kena ya. Ini tadi padahal udah sedikit saya benerin tapi kayaknya lemnya belum terlalu kering, akhirnya dia loss lagi. Ya udah, jadi ini tes run kita hari ini. Jadi gimana menurut kalian untuk menunjukkan aja Super 2 dan AR chassis di track seperti ini? Walaupun AR chassis itu punya skid bar ya, tapi tidak jadi jaminan dia aman di track semacam ini guys. Dia masih bisa kelontang bahkan di titik yang dimana seharusnya skid barnya itu bikin mobil ini lebih aman, seperti di double bounce tadi. Dan untuk perkara turun dari bridge dan dia kelontang itu bisa jadi karena memang faktor foamnya atau build dari chassisnya ini lebih rigid. Masih ada akar belakang yang kemungkinan masih bisa ngeflex ya, jadi dia lebih fleksibel di situ guys. Dan juga untuk di pindah jalur pun nggak jaminan ternyata skid barnya bisa membuat mobil tetap kelontang. Jadi memang faktor utama untuk mobil sekalipun dengan large diameter stabil di track itu adalah karena satu, voltasenya pas, kedua semua bannya itu balance guys. Jadi itu harus kalian cek. Semanual-manualnya kalian pasang ban itu harus kalian cek posisi paling balance dari 6 sisi heksagonal dari velgnya guys. Itu harus kalian coba cek ya. Nah jadi ini dia untuk tes run kita hari ini. Kalian bisa coba nikmatin slow motionnya. Dan jangan lupa ya, cek juga video saya berikutnya untuk tes run Neo VQS Advance Pack guys. Nah ini kalian pasti udah ngarepin nih untuk video tersebut ya. Ini seru banget karena saya adu ngelawan AR chassis side damper yang sudah kalian lihat di video sebelumnya juga untuk buildnya. Dan untuk FMA chassis Rowdy Bull balance type ini juga kalian sudah lihat unboxing dan juga tes runnya serta upgrade-nya menggunakan roller bearing guys. Jadi gimana nanti kita tunggu aja dan lihat hasilnya bagaimana. Oke, kalau gitu biar nggak ketinggalan nih, pastikan kalian subscribe ya, aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you guys.